Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Aulia Akbar. Saya dari kelas 11 MIA 1. Hari ini saya akan menjelaskan materi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam adalah semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Sumber daya alam terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati disebut juga sumber daya alam biotik, yaitu semua yang terdapat di alam atau kekayaan alam berupa makhluk hidup. Sedangkan sumber daya alam non-hayati atau sumber daya alam abiotik adalah semua kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia berupa benda mati. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. 1. Sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan dan habis maka dapat dilestarikan kembali. Sumber daya alam ini dapat bereproduksi dan memiliki daya regenerasi atau pulih kembali. Contohnya air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Karena sumber daya alam bersifat terbatas, maka tetap harus dijaga kelestariannya. Pelestarian ini berfungsi agar keseimbangan ekosistem dapat terjaga. 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui atau non-renewable. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan atau digunakan sampai habis, maka sumber daya alam itu tidak dapat dilestarikan kembali, seperti emas, batu bara, minyak bumi, tembaga, dan lain-lain. 3. Sumber daya alam yang tidak akan habis. Sumber daya alam yang tidak akan habis merupakan sumber daya alam yang tidak akan habis, sehingga jika kita manfaatkan sebesar-besarnya, sumber daya alam ini tidak akan habis dan akan terus ada, seperti udara, sinar matahari, energi pasang surut, dan energi laut. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan potensinya. 1. Sumber daya alam materi, dimanfaatkan dalam bentuk fisiknya, contohnya batu, kayu, kapas, dan lain-lain. 2. Sumber daya alam energi, dimanfaatkan dari segi energi yang dihasilkan, contohnya sinar matahari, barang tambang, kincir angin, dan lain-lain. 3. Sumber daya alam ruang, berupa ruang atau tempat hidup, contohnya hamparan tanah dan ruang angkasa. Klasifikasi sumber daya alam berdasarkan jenisnya. 1. Sumber daya alam hayati atau biotik, dihasilkan dari makhluk hidup, contohnya perkebunan, pertanian, peternakan, dan lain-lain. 2. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik, tidak berasal dari makhluk hidup, contohnya air, tanah, dan barang tambang. Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekofisien. Pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekofisiensi adalah penggunaan sumber daya alam dengan biaya yang murah dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Ekofisiensi mempunyai dua prinsip, yaitu prinsip pengoptimalan daya dukung lingkungan dan prinsip kedua meningkatkan efisiensi bahan baku. Contoh penerapan prinsip ekofisiensi dalam kehidupan sehari-hari seperti 1. Menghemat penggunaan listrik, 2. Menghemat penggunaan air, 3. Menggunakan bensin super tanpa timbal untuk kendaraan, 4. Mendaur ulang kertas yang tidak terpakai, 5. Menjadikan sampah sebagai sampah atau pupuk, 6. Mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai atau reuse, 7. Menggunakan kembali barang yang sudah dipakai atau recycle, 8. Mengurangi
eksploitasi yang berlebihan terhadap alam atau reduksi. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, bahan tambang tergolong menjadi 3 jenis, yaitu golongan A yang disebut sebagai bahan strategis, golongan B atau bahan vital, dan golongan C atau bahan tidak strategis dan tidak vital. Bahan golongan A merupakan barang yang penting bagi pertahanan, keamanan, dan strategis untuk menjamin perekonomian negara, dan sebagian besar hanya diizinkan untuk dimiliki oleh pihak pemerintah, contohnya minyak, uranium, dan plutonium. Sementara bahan golongan B dapat menjamin hayat hidup orang banyak, contohnya emas, perak, besi, dan tembaga. Bahan golongan C adalah bahan yang dianggap langsung mempengaruhi hayat hidup orang banyak, contohnya garam, pasir, marmer, batu kapur, dan asbes. Industri pertambangan.